Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmi Cahyani Siwi, NIM 12111122140. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang mampu menjelaskan pengertian, proses, dan peran guru dalam administrasi peserta didik, serta mampu menggunakan instrumen administrasi peserta didik untuk memenuhi tugas UTS saya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah. Agar tercapainya tujuan suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, maka penting dilakukan administrasi. Menurut para ahli, pengertian administrasi dibagi menjadi dua, yaitu arti sempit. Administrasi secara sempit diartikan sebagai suatu cara dalam mengatur kegiatan pembelajaran dalam pendidikan, yang bertujuan mengatur dan menata agar tercapainya tujuan yang sesuai, di mana administrasi tersebut digunakan agar data-data yang dikelola dapat diperoleh kembali, baik sebagian maupun menyeluruh. Sedangkan menurut arti luas, administrasi dalam artian luas telah didefinisikan oleh banyak ahli. Dalam artian luas, administrasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang dapat dikelola dengan semestinya dan bekerja sama dalam mengatur tata ruang dan tata dokumen yang diatur di dalam lingkungan sekolah, baik itu instansi yang terkait maupun instansi sekolah sama-sama bekerja sama. Administrasi peserta didik dilakukan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif agar terwujudnya sesuai dengan yang diatur dan dipemberdayakan. Administrasi ini dalam arti luas tidak hanya dipakai pada lingkungan sekolah saja, tetapi administrasi juga digunakan di perkantoran, guna untuk menunjang fungsi dan tujuan dari perusahaan. Administrasi peserta didik ini sangat penting dilakukan, guna mengatur dan memahami bagaimana peserta didik dapat dikontrol dan diajarkan agar dapat mengatur, bersikap, dan berpedoman dalam mengatur dokumen-dokumen peserta didik itu sendiri. Dari mulai peserta didik masuk ke dalam lingkungan sekolah hingga ia telah tamat dari suatu pendidikan. Maka administrasi peserta didik akan tetap digunakan untuk mempermudah akses data dari peserta didik itu sendiri. Sehingga semua data-data peserta didik dapat dengan mudah dicari dan ditemukan karena kita telah menerapkan administrasi peserta didik di sekolah dan dapat menunjang mutu dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, ada proses administrasi peserta didik. Para ahli berpendapat, yaitu menurut Sutisna tahun 1991, adapun proses administrasi peserta didik adalah yang pertama, perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu penerapan daya tampung sekolah pada penerimaan siswa baru, mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh Depdikbud, maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru, mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Yang ketiga, ada instrumen administrasi peserta didik, baik manual dan elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi peserta didik, maka banyak media dan bahan-bahan dalam mendukung administrasi tersebut, yaitu buku-buku dan jurnal, serta bahan-bahan ajar lainnya, yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari administrasi peserta didik. Instrumen administrasi antara lain, yang pertama buku induk.
Buku induk yaitu suatu buku yang merangkum semua kegiatan peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga tamat, serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ke dalamnya sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua ada buku Klaper. Buku ini berfungsi mencatat data-data kepribadian siswa, mulai dari abjad A sampai Z. Semua tercatat di dalam buku ini. Yang ketiga ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini digunakan dan diberlakukan mulai siswa melalui pelajaran di sekolah tersebut hingga siswa tersebut tamat dari sekolah, maka buku tersebut tidak digunakan lagi. Yang keempat ada daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa sangat penting dilakukan guna untuk mengetahui keadaan setiap hari siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang kelima ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan, mulai dari foto-foto siswa hingga ijazah saat tamat siswa ada pada file berkas siswa. Menurut ahli yaitu Asnawir tahun 2005 berpendapat bahwa ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam administrasi peserta didik, yaitu yang pertama ada buku induk siswa, yang kedua ada buku Klaper, yang ketiga ada daftar keadaan siswa, yang keempat buku mutasi siswa, yang kelima pencatatan kehadiran siswa, yang keenam absensi siswa. Materi yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Salah satu ahli berpendapat yaitu menurut Sudjipto tahun 1991. Ada beberapa peran dari administrasi peserta didik ini, yaitu yang pertama dapat membantu rekap data siswa di sekolah, yang kedua mempermudah kerja tata usaha dalam menyimpan dokumen, yang ketiga mempermudah dalam mengarsipkan dokumen, yang keempat membantu mencari data-data siswa dengan mudah. Adapun menurut Sutisna tahun 1991, peran guru dalam administrasi peserta didik yaitu mendata dan menyeleksi siswa baru, melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan, membantu dan melaksanakan bimbingan karir, serta penelusuran lulusan peserta didik. Guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.